Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sesi terakhir, di sesi ketiga. Kali ini kita akan membahas soal-soal USBN dari nomor 21 sampai 30 soal. Masih pada semangat kan kalian? Oke, kita langsung saja mulai dengan soal nomor 21. Perhatikan soal dengan seksama ya. Di suatu kandang terdapat 50 ekor ayam, 25 ekornya itu jantan. Di antara ayam jantan tersebut 15 ekornya berwarna putih. Jika ayam putihnya ada 28 ekor, berapa banyak ayam betina yang tidak berwarna putih? Oke, agar lebih mudah kita menggunakan tabel ya. Nah, perhatikan tabel tersebut. Jantan nih, ada jantan dan betina, ada putih dan bukan putih. Oke, kita isi sesuai dengan informasi dari soal tersebut. 25 ekor itu jantan, oke. 25 ekor itu jantan. Terus jika banyaknya ayam berwarna putih 28, oke, total putihnya 28. 15 ekornya jantan itu putih, oke. Berarti yang bukan putihnya ada 10. Oke. Jika jantan yang putih ada 15, berarti betina yang putihnya ada 13 ya. Karena 28 tinggal kita kurangi dengan 15. Nah, karena jantan ada 25, betina juga pasti sisanya jadi 25 ya. Karena total semuanya ada 50. Gitu bukan? Berarti berapa banyak betina yang warnanya bukan putih? Tinggal kita kurangkan saja. 25 dikurangkan dengan 13 yaitu 12. 10 tambah 12, 22. Kalau kita jumlah totalnya 50 ya, sama ya. Dia dijumlah hasilnya 50, dia juga dijumlah hasilnya 50. Oke, berarti datanya valid. Jadi banyaknya ayam betina yang tidak berwarna putih itu ada 12 ekor. Oke, mudah bukan? Soal selanjutnya, soal nomor 12. Dina, Dini, dan Dino berbincang tentang usia mereka. Jika Dina, aku 10 tahun lebih tua dari Dino. Oke, kalau kita bikin kalimat matematikanya, anggap Dina itu DA. Aku 10 tahun lebih tua dari Dino, berarti 10 ditambah dengan usia Dino, DO ya, biar gampang. Sedangkan Dino, aku 5 tahun lebih muda dari Dini. Karena lebih muda berarti dikurang. Menurut Dino, aku 5 tahun lebih muda, berarti Dini dikurangi dengan 5. Oke. Menurut Dini, jika jumlah usia kita bertiga itu 60, berapakah usia Dinanya? Oke, berarti kalau kita tulis menurut Dini, Dina ditambah Dino ditambah Dini itu sama dengan 60 gini ya. Oke, kita lanjutkan. Dina, Dino, Dini itu 60. Dinanya itu katanya 10 tambah Dino, kita masukkan. Dinonya Dini dikurangi 5. Oke, Dininya dia tetap. Karena nah, di sini masih ada Dino. Dino itu Dini dikurangi 5. Berarti bisa kita ganti menjadi Dini dikurangi 5. 10-nya dia tetap, Dini dikurangi 5-nya tetap, Dini juga tetap. Oke. Nah, anggap Dini DI itu X misalkan. Berarti X ditambah X itu menghasilkan jadi 3X atau 3 Dini, gitu kan ya. Min 5 ditambah 10 5 dikurangi 5 habis. Berarti tersisa 3 DI atau 3 Dini itu sama dengan 60. Berarti usia Dini itu sama dengan 60 bagi 3, 20. Oke. Jika usia Dininya 20, berapa usia Dino? Berarti usia Dinonya tinggal kita kurangi 5 saja. 20 dikurangi 5 itu sama dengan 15. Jadi usia Dinanya berapa kalau gitu? Dina itu 10 tahun lebih tua dari Dino. Jadi 10 ditambah dengan 15 itu sama dengan 25 tahun. Oke, selesai.
Soal berikutnya, soal yang ke-23. Jika persegi dengan luasnya 8 cm persegi berada dalam bidang setengah lingkaran seperti gambar di sampingnya, satu sisi persegi ada pada garis diameter lingkaran dan dua titik sudut persegi menyentuh lingkaran. Jika titik pusat lingkarannya berada di tengah-tengah, oke, dia titik pusatnya. Berapakah luas keliling tersebut? Oke, luas lingkaran tersebut. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat. Sedangkan R-nya kita belum dapat. Gimana caranya buat nyari R? Nah, kita lihat, karena di sini yang diketahuinya luas persegi, berarti kita uraikan dulu dari luas persegi ini ya. Luas persegi ini sama dengan rumusnya sisi kuadrat karena ukurannya sama. Berarti 8 itu sama dengan sisi kuadrat. Kuadratnya hilang, berarti muncul akar. Akar dari 8 itu sama dengan 2 akar 2. Oke, kenapa bisa 2 akar 2? Karena akar 4 dikali dengan akar 2. Akar 4-nya 2, akar 2-nya 1. Oke, berarti sisinya itu dari ujung ke ujung sebanyak 2 akar 2. Dia juga 2 akar 2. Nah, bagaimana kita mencari jari-jarinya? Kita lihat. Nih, garis yang biru ini merupakan jari-jari, bukan? Kita bisa menggunakan konsep Pitagoras nih. Perhatikan garis ini, ya kan? Anggap dia O-nya. Nih, ini titik pusatnya. Kalau dari ujung ke ujung itu 2 akar 2, berarti setengahnya berapa? Akar 2 aja. Oke, pintar. Dia siku-siku. Berarti di sini sama dengan C ya. Karena sisi miring. Atau R-nya lah, kita karena tugas kita nyari jari-jari R-nya. R-nya itu ditambah. Kenapa ditambah? Karena sisi miring. Kita menggunakan Pitagoras. Oke. Berarti R kuadrat itu sama dengan akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali akar 2 dikuadratkan. Jadi kalau ini kita gambar lagi, gambar ulang biar lebih terlihat. Dia 2 akar 2, di bawahnya akar 2 gitu kan, dia R-nya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Akar 2 dikali akar 2 itu menghasilkan 2 akar 2. Kalau kita kuadratkan itu berhasilkan 8. Kenapa bisa seperti itu? 2 akar 2 dikali dengan 2 akar 2. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Atau sama dengan 8. Oke? 8. Berarti R kuadrat itu sama dengan 10. Perlu nggak kita mencari R? Nggak perlu. Kenapa kita nggak perlu mencari R? Karena di sini luas lingkaran tuh R kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan R kuadratnya sama dengan 10. Oke? Kita lanjut. Sehingga kalau R kuadratnya itu sama dengan 10, berarti luas lingkarannya adalah pi R kuadrat, luas lingkaran. V-nya 3,14, jari-jari dikuadratkannya itu 10, berarti 3,14 kali 10 sama dengan 31,4 cm persegi. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 24. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14 dan panjang garis lukisnya 50. Berapakah volume kerucut tersebut? Kalau kita gambar, nah seperti ini. Jari-jarinya 14. Berarti, nah, dia 14. Garis pelukis itu yang miring ini ya. Ini, nah, ini dia 50. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi, karena dia termasuknya limas ya. Tingginya belum ada, gimana dong caranya buat nyari tinggi? Ya, menggunakan Pitagoras lagi. Oke, jadi kalian harus benar-benar memahami tentang Pitagoras. Tuh, kita menggunakan Pitagoras lagi. TB kuadrat dikurangi OB kuadrat, atau ini ya, TA juga sama aja. 50 dikuadratkan dikurangi dengan 14 dikuadratkan, 2500 dikurangi 196, 2304, atau akar dari 2304 itu sama dengan 48. Jadi tingginya 48. Oke,
kita lanjut. Tingginya sudah ada, berarti kita bisa mencari volume kerucut. Volume kerucut itu 1/3 VR kuadrat T. 1/3 V-nya 22/7, R-nya 14, R-nya 14, jari-jarinya kalau dikuadratkan jadi 14, tingginya 48. Oke, bisa kita coret ya. Coret-coret, dia jadi 2. Coret-coret, jadi 16. Oke, 1 kali 2 kali 2 kali 14 kali 16 itu sama dengan 9856 cm kubik. Oke, hati-hati untuk satuannya. Ingat, kalau luas itu dia pangkat 2, kalau keliling pangkat 1, kalau volume itu dia pangkat 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 25. Roshid membuat sebuah parasut berbentuk belahan bola dari katun dengan diameternya 28 cm. Jika harga katunnya 1.000 per cm persegi, berapa biaya yang diperlukan untuk membuat parasut tersebut? Oke. Roshid membuat parasut bentuknya belahan bola, berarti belahan bola itu setengah bola. Nah, kira-kira dia kosong atau pejal? Nah, yang namanya parasut itu pasti kosong ya, atasnya dia nggak ada isi. Sedangkan pejal itu dia bentuknya seperti kubah masjid. Nah, itu pejal. Oke, berarti rumus luas setengah bola itu setengah dikali 4 dikali V kali R kuadrat. Kenapa di sini ada setengahnya? Karena dia belahan bola. Oke, kita bisa coret-coret jadi 2. Berarti 2 V-nya kita ganti 22/7, jari-jarinya 14. Kenapa bisa 14? Diameternya 28, berarti jari-jarinya itu setengahnya, jadi 14. 14 kita coret dengan 7, 2 kali 22 dikali 2 dikali 14 itu sama dengan 1232 cm persegi. Itu luas dari parasutnya. Nah, untuk membuat parasut itu membutuhkan katun yang harganya 1.000 per cm persegi. Berarti tinggal kita kalikan saja dengan 1.000. Maka harga katunnya menjadi Rp1.232.000. Oke. Gampang ya? Bisa kan kalian mengerjakan soal-soal SBM seperti ini? Oke, kita lanjutkan soal ke-26. Ke dalam tabung berisi tinggi air 50 dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing jari-jarinya 3,5. Jika diameter tabung 14, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi menjadi berapa? Nah, kalau kita gambar ilustrasikan akan seperti di sini. Ada tabung, ada 6 bola di dalamnya. Jika volume tabungnya ini kita isi dulu ya. Diameter tabungnya itu 14, berarti jari-jarinya itu 7 ya. Oke, jari-jari bolanya itu 3,5. Terus tinggi air mula-mulanya 50. Anggap di sini air sebelum ada bola itu 50. Nah, nanti setelah ada bola itu dia naik. Nah, kenaikannya berapa? Nah, inilah yang ditanyakannya. Nah, gitu. Sekarang kita bikin perbandingan volume tabung dengan volume bola. Oke. Volume tabung itu rumusnya VR kuadrat T. Volume 6 bola itu berarti 6 dikali 4/3 VR kubik. Nilai V itu dia pasti bernilai sama ya. Jadi bisa kita coret. 6 sama 3 kita bisa coret jadi 2. Berarti R kuadrat dikali tinggi itu berbanding 8R pangkat 3 ya. Nah, ini R kuadrat, dia pangkat 3. Nah, boleh nggak kiri kanan R-nya kita coret karena sama-sama hurufnya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jari-jari tabung dan jari-jari bola itu dia berbeda. Jadi jangan dicoret. Kita masukkan saja nilai R-nya 7. Tingginya belum ada, tinggi tabungnya 8, R-nya 3,5, 3,5, 3,5. Oke. Kiri dan kanan kita bisa perkecil lah, kita coret. 7 dengan 3,5 sama-sama dibagi 3,5. Dia 1, dia dapat 2. Dia juga bisa nih 1, dia 2. Oke, terus
2 kali 2 4, bisa kita coret dengan 8, berarti sisanya 2 ya. Berarti yang di kiri ini sisa tinggi saja. Tinggi itu sama dengan 2 kali 3,5 sama dengan 7. Nah, 7 ini baru di sini nih. Nah, pertambahannya. Jadi, berapakah tinggi air dalam tabung setelah ada 6 bola? Itu tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi, tinggi airnya 7 ditambah dengan 50, itu sama dengan 57. Oke? Gampang ya. Jadi kalau ada soal berhubungan seperti ini, tabung dan bola, bisa kalian bikin perbandingan saja. Jadi bisa sistem coret-coret. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 27. Luas permukaan bangun tersebut. Oke, luas gabungan. Di sini ada dua bangun ruang, ada tabung dan kerucut ya. Kalau yang namanya luas permukaan itu kan berarti disatuin. Nah, kalau namanya luas permukaan, nah yang disatuin di sini itu berarti dia kosong. Berarti yang kerucutnya ini kita cari luas selimut karena cuma selimutnya doang yang ada. Yang tabung di sini kita cari luas tabung terbuka. Terbuka itu artinya dia nggak punya tutup. Oke. Kita mulai dari luas selimut kerucut dulu. Luas selimut kerucut itu rumusnya pi RS. Pi-nya 3,14. Jari-jarinya, nah di sini dari ujung ke ujung 12, berarti jari-jarinya 6, berarti dia juga 6 ya, sama 6. Nah, S-nya berapa? Nah, kita lihat dulu. Tinggi tabungnya 10, ujung ke ujung itu 18, berarti tinggi kerucutnya berapa? Tinggal dikurang saja ya. 18 kurangi 10, 8. Berarti S-nya berapa nih? Nah, S-nya berapa? Kita bisa menggunakan Pythagoras lagi. Boleh kalian dikuadratkan, ditambahkan, nanti diakarin boleh, atau bisa pakai triple Pythagoras. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu biar kalian lebih jelas. Dia 6, dia 8, dia tanda tanya ini siku-siku. Berarti jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat 64 tambah 36 100. Akar dari 100 itu sama dengan 10 ya. Berarti garis pelukisnya 10. Ini 10. Oke. Tinggal kita masukkan. 314 kali 6 kali 10 sama dengan 188,4 cm persegi. Oke. Nah, itu baru yang kerucutnya. Tinggal cari yang tabungnya. Luas tabung terbuka itu rumusnya VR R tambah 2T. V-nya 3,14, R-nya 6. 6 ditambah 2 kali tingginya 10. Berarti 18,84 dikali dengan 2 kali 10 20 tambah 6 26. Jadi sama dengan 489,84 cm persegi. Sampai di sini sudah selesai? Belum. Karena tugasnya kita cari luas gabungan, luas permukaan gabungan, berarti tinggal digabung saja. Luas selimut ya, kerucut dengan tabung kita gabungkan, kita jumlahkan. Jadi luas gabungannya menjadi 678,24 cm persegi. Oke. Inilah luas permukaan gabungannya. Kita lanjut dengan soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas, manakah yang berbentuk persamaan kuadrat? Ingat, judulnya juga persamaan, berarti lambangnya itu harus sama dengan yang pertama. Nah, ternyata dia semuanya sama dengan. Oke. Terus yang kedua, dia kuadrat, berarti otomatis harus yang berkuadrat. Oke, yang nomor 1 ada kuadratnya. Nomor 2 ada. Yang nomor 3 dia ada kubiknya nih, berarti bukan. Yang nomor 4 dia nggak ada kuadratnya, berarti bukan juga. Berarti ada 1 dan 2. Coba kita cek dulu soal nomor 2. Kenapa kita cek? Karena kiri dan kanan dia masih mempunyai kuadrat yang sama, bisa kita hasilkan. Kita tulis lagi ya. X kuadrat dikurangi X ditambah 3 itu sama dengan min X kuadrat. Oke. Kalau kita hasilkan, dia dan dia kan sejenis, bisa pindah ya dianya. Berarti jadi berapa nih? Min X kuadrat
ditambah X kuadrat gitu ya, karena dia berubah, dikurang X ditambah 3 itu sama dengan 0. Min X kuadrat ditambah X kuadrat, dia habis. Oke, dia habis. Berarti sisanya jadi min X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan kuadrat bukan? Bukan. Kenapa? Karena nggak ada fungsi kuadratnya. Tapi kan di sini ada fungsi. Ada persamaan kuadratnya. Kenapa di sini? Kan di sini ada kuadratnya. Tapi setelah kita hitung, kuadratnya habis. Min X kuadrat ditambah X kuadrat itu habis gitu. Jadi yang merupakan bentuk persamaan kuadrat hanya ada di nomor 1 saja. Oke, jadi ingat ya, judulnya juga persamaan berarti harus sama dengan. Yang kedua, karena kuadrat berarti harus pangkat 2 gitu. Oke. Soal 29. Jika fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat dikurang rx ditambah 6 mempunyai sumbu simetri 5, maka nilai puncak fungsi kuadrat tersebut adalah, oke, karena di sini a-nya dia kurang dari 0, karena di sini a-nya kurang dari 0, berarti dia titik puncaknya maksimum ya. Titik puncak maksimum. Oke, kalau kita gambarkan grafiknya, fungsi kuadrat tersebut itu nanti dia kayak gini melengkungannya. Nah, gini. Gitu. Oke, kita lanjut. Sumbu simetri. Sumbu simetri itu sama dengan nilai X. Rumusnya itu adalah min B per A. Nah, kita lihat di sini. A itu dia koefisien dari X kuadratnya, berarti min 1. B itu dia koefisien dari X-nya, berarti min R ya. C itu dia koefisien konstantanya, berarti 6. Kita masukkan. Berarti sumbu simetrinya 5. Min tetap, B-nya kita ganti dengan min R. 2 dikali minus 1. Oke. 2 kali minus 1 minus 2. Min ketemu min jadi R ya. Berarti R itu sama dengan 10. Kenapa bisa R-nya sama dengan 10? Oke. Nah, oke, kita perhatikan dulu terlebih dahulu. Sorry, ini bukan 10 tapi min 10 ya.